Akan Koi Harmoni dan Hiroyuki. Produk dalam negeri, kualitasnya tinggi. Koi sehat, seksi, bulky. Bikin warna ngejreng, di dompet pun enteng. Ayo, ayo langsung dibeli. Tidak kalah dengan produk luar negeri. Apa ini? Nah, ini produknya Hiroyuki ada. Hiroyuki Harmoni. Nah, ini udah saya bongkar ini. yang ini ya. Harmoni. Oke. Nah, ini kan ada teman-teman kadang bilang produknya Hiroyuki terutama ya. Ya. Itu kan keruh di air. Nah, di sini kan enggak. Ya. Ini alasannya di mana? Apa kabar Koi Lover? Jangan lupa bahagia. Saya berada di rumahnya Mas Agus lagi. Ini Mas Agus jaring suwek dari Nganjuk. Ini Nganjuknya mana, Mas? Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Kecamatannya apa? Bagor. Bagor lek Glangsing. Iki Mas, iki Bagor iki jenenge. Bagor. Bagor, betul. Paron, Bagor, Nganjuk ya. Ya. Paron, Bagor. Jadi untuk teman-teman kalau mungkin pengen main ke kolamnya Mas Agus atau jaring suwek, bisa nanti datang ke Nganjuk, Desa Paron, boleh ya mampir ya? Monggo Pinara. Monggo Pinara. Welcome, sangat terbuka Mas Agus ini, enak orangnya. Dan saya di sini tuh seneng lihat kolamnya untuk Mas Agus. Ini kolamnya kan gede, ikannya gede-gede, airnya jernih, dalam. Ini kedalaman berapa ini, Mas? Kedalaman kurang lebih 2 meter. Kurang lebih 2 meter. Ya. Kalau ketinggian air mungkin ya sekitar 190-195 lah. 190, nggak sampai 2 meter ya? Ya. Berarti ada setan 10 5 cm. sampai 10 cm lah. Panjang lebarnya? Panjangnya kurang lebih sekitar 7,5 meter. 7,5. Ya. Lebarnya? Lebarnya kurang lebih sekitar berapa ya? 2 meter ada ya? 2 meter lebih kalau untuk kolamnya. Kalau sama chambernya itu sekitar 3,5 meter. Oh, plus chamber 3,5 Ya. ketemunya. Oke, ini kolamnya kan bagus ya. Ini Mas Agus mulai main koi kapan ya? Saya mulai main koi itu awal 2019. Awal 2019. Ya. Nah, kolam ini Kalau mulai ini kapan? masih baru ini. Ini running sekitar belum ada 1 tahun. Oh, belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Tapi bagus ya, ikannya sudah banyak. Ya. Ini ada berapa ekor Mas Agus? Kurang lebih sekitar 40 ekor ini. 40 ekor. Ya, itu paling besar ukuran sekitar berapa ya? 70 cm mungkin ada. 70 cm itu Ya. lokal. Lokal semua, Itu ikannya semua lokal. Lokal semua. Mantap, ikannya lokal semua. Nah. Ada 40 ekor ya. Kurang lebih 40 ekor. Kurang lebih 40 ekor, yang paling gede 70 cm. Nah, Ya. ini dengan kolam kedalaman 2 meter, terus panjangnya 7,5, lebarnya kurang lebih 2 meter, ini berarti berapa ton? Kalau kapasitas total ini Plus sekitar chamber ya? Total plus chamber plus itu sekitar 50 ton. 50 ton. 50 ton ya. 50 ton. Untuk pompanya menggunakan yang 19.000. satu, Dua. dua. 19.000 liter per jam. Ada 2. Betul. Berarti hampir 40 ton. Ya, 40 ton. Kolamnya 50 ton, Ya. pompanya hampir 1:1 ya. Ya. Sebenarnya pompanya ada 3. Oh, 3. 3. Yang Cuma satu? yang satu ini apabila dulu rencana ya konsepnya itu kalau sirkulasi airnya masih kurang memadai baru
3 Tembak. pompa nyala semua. Untuk tembak atau Bukan, langsung ke dari Water chamber, valve. ke bagi shower ke langsung. bagi shower ya? Semua 3 berarti ke bagi shower. Ya, Nah di bagi showernya ada medianya nggak mas? kosong. Kosong, tanpa Kosong, media? tanpa Sama media. sekali ya? Sama sekali. Sama sekali. Kemudian bottom drain Ada satu. satu. Satu Ukurannya aja ukuran berapa ya? Kurang lebih 4 in. 4 in. Ya, 4 in. Berarti 4 berapa tadi? 40 berapa? Pompa 2 hampir 40 ya? Ya. Pompa 2 itu hampir 40 liter per jam. Kemudian bottom drainnya satu, Ya, ukuran 4 in. 4 in. Ukuran 4 in. Itu mampu ya. Mampu, alhamdulillah mampu. Kalau 3 pompa nyala semua, masih mampu. Malah apa ya? Ini ketambahan apa namanya? Skimmer. Skimmernya 2. Nomor 2. Nah, pernah saya coba 3 pompa nyala semua, alhamdulillah enggak tekor. Mampu, masih Mampu ya? Masih mampu. Berarti 3 pompa 19 semua. 19 semua. 19 semua berarti hampir 60. 60. Hampir 60. Taruhlah 60 ya. Ya. 60 liter per jam dengan BD1 4 dim dan skimmernya 2 itu berapa? 2 in. Skimmernya 3 Tiga dim. Ya. 3 dimnya 2. Jadi kalau 3 pompa nyala semua masih mampu, nggak Masih tekor ya? mampu. Nah, ini perlu mungkin ada hitungannya gitu. Kalau hitungan mungkin apa ya? Saya dari chambernya itu nggak pakai sistem pipa, jadi langsung pakai apa namanya sekatnya itu. Oh, sekat 2 itu Ya, sekatnya agak dibesarkan karena double. saya pakai pipa itu masih tekor. Saya bikin kalau kolam pipa. pertama dulu. Oh, iya iya iya. Takutnya tekor gitu aja lah. Oh, Saya jadi bikin sekat itu kok malah aman. lebih aman. Aman. Nah, ini dari BD1 4 dim sama BD5 2 dim pilih mana? Kalau saya sih lebih condong ke satu Ya. satu aja karena Satu. Alasannya apa itu? sedotannya air itu kenceng. Arusnya tuh lebih kenceng, jadi nggak terbagi. Oh, gitu. Jadi kalau ada kotoran bisa terpusat. Betul. Di situ. Jadi kalau saya pernah masih apa namanya kolam ini saya isi separuh ya, saya isi paruh pompa nyala itu jadi pusaran, Oh, muter gini. muter ya. Mantap. Berarti kencang banget ya, memang kencang. Iya, betul. Nah, untuk chamber, apa itu namanya? Pipa yang masuk ke chamber pertama. Itu di chamber pertama medianya apa? Kalau pertama itu pas saya pakai sistem vortex sih, kosong jadinya. Oh, kosong. Bulat, Ya, yang bulat. ya. Yang bulat. Itu kosong. Kenapa kok pakai vortex itu fungsinya apa, Mas? Apa ya? Biar air itu masuk ke chamber itu sempurna, utuh gitu loh. Jadi, Oh, gitu. jadi enggak. Biasanya kalau ada medianya kan dia kan tertahan pastinya. Oh ya. Nah, jadi kalau untuk masuk ke chamber tertahan, ya takutnya otomatis air akan yang masuk sama yang keluar banyak Debitnya, yang keluar, takutnya tekor. Jadi kalau vortex itu pipanya di bawah. Pipanya di bawah. Di bawah ya. Jadi Di bawah. muternya Ya, muter dari bawah, kemudian pindahnya ke chamber satunya lewat atas. atas. Oh, gitu. Nah, jadi seperti bagaimana ya? Ada arus, dia disedot dari atas itu, ya memang dia saluran puter. Muter ya. Karena bulat ya. Betul, Karena bulat dia muter, kemudian atas langsung luber ke chamber pertama. chamber pertama yang ada medianya. Medianya. Nah, ini kan kolamnya jernih banget. Ini kita korek ya untuk kolamnya Mas Agus ini kita bongkar semuanya Ya. di sini. Monggo. Alasannya kenapa kok kolamnya bisa jernih dan ikannya aman. Jadi untuk pakannya dulu ini. Dengan kolam yang jernih seperti ini, Mas Agus menggunakan pakan apa dan berapa kali sehari? Mohon maaf, ini kan kolam ikan ini kan ada beberapa yang kita pelihara dari kecil sampai besar, ada beberapa yang untuk kontes. Oh ya gitu. Nah, jadi di awal-awal dulu saya pakai pakan yang impor lah ibaratnya. Iya iya. Tapi pengeluarannya itu Kosnya besar. tinggi. Kosnya tinggi. Jadi kita siasati. Saya siasati, cobalah saya pakai pakan lokal yang kualitasnya bagus, harganya Enggak terlalu tinggi itu ya. oke. Biar operasionalnya enggak terlalu tinggi. Oke. Pakannya menggunakan apa nih?
Saya pakai beberapa ini. Nah, ini produknya Hiroyuki ada. Hiroyuki. Oh. Hiroyuki Harmony. Nah, ini udah saya bongkar ini. yang ini ya. Harmony. Oke. Nah, ini kan ada teman-teman kadang bilang produknya Hiroyuki terutama ya. Ya. Itu kan keruh di air. Nah, di sini kan enggak. Ya. Ini alasannya di mana ini? Benernya itu semua kembali lagi ke apa namanya? Ke sistemnya apa? Kolam itu tersendiri. Mampu Kolam. enggak? Jadi kolamnya ya. Ya, balik lagi ke kolamnya. Kolamnya itu mampu enggak? Karena ini pakannya sehari bisa 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Ya, 4 sampai 5 kali. Dan kapasitas apa? Di sini sekitar ada 40 ekor. Otomatis ya amoniak yang Keluarkannya dikeluarkannya tinggi. juga cukup besar. Sempat Jadi, keruh nggak waktu ngasih makan? keruh keruh pastilah. Pasti ya. Karena kan kita kasih pakan, ikan makan, pasti ikan itu juga mengeluarkan kotoran. Mengeluarkan, oh. Nah, jadi kalau keruhnya mungkin ya saat itu juga seketika aja. Kalau ini, yang ini di kolam filter juga Ya, harmoninya. ini loh, ini sudah saya buka ini. Oh ini ya. Nah, itu sudah saya Kalau buka. ini aman. Ya kalau ya itu tadi keruh Oh, tetap sebentar aja, tapi ya langsung Setelah itu bisa bersih ya. lagi ya. Jadi kan saya kasih pakan ini sekitar 2-3 jam sekali. 2-3 jam. Nah, sekali. itu berapa ya? Satu mangkok itu saya kasihnya 2,5 mangkok itu. Oh mangkok ini Ya, 2,5. sekitar berapa ya? Sehari ya 1 kilo mungkin lebih Hampir. mungkin. Bisa lebih. Ya. 1 kilo bisa lebih satu hari. Sekali makan 2,5 ini. 2,5 mangkok Berarti itu. kalau 5 kali 2,5 kali 5 ya. Ya. Ya kurang lebih 1 kilo lah. Kurang lebih 1 kilo. Ikannya gede-gede kan. Jadi ya alhamdulillah ini kalau mau kasih makan mau di push seperti Push. apa Aman. aman. Nah ini berarti kan di sistem kolamnya ya. Ya, Kadang kan kalau saya di rumah yang kolam cuma filter terbatas kan di kolam filter apa itu namanya kolam veterpal, Ya, veterpal oh, ya. dengan 1 tong filter ternyata nggak mampu di tempat saya untuk pakan yang ini masih kotor. Kalau yang kolam dulu Ya. waktu di kios itu aman dengan pakan ini kolamnya aman, nggak sempat keruh gitu. Kalau di sini aman. Nah ini sistem filternya seperti apa? kalau sistem filternya sih apa ya, masih konvensional sih. Jadi enggak pakai Nggak yang macam-macam. jadi hanya yang penting kapasitas apa kapasitas filternya itu saya bikin itu 40% dari kapasitas total. Total. Ya. Ini 40%. 40%. Enggak lebih. Enggak, 40%. Bener 40% ya? 40%. Mampu loh 40%. 40%. Dan ini penataannya gimana? Kalau saya kan itu 80% kalau nggak salah. Tapi full total batu gombong. Kalau di sini pakai apa Mas Agus? Ini tuh ada beberapa. Jadi saya ada 7 chamber. 7 chamber. 7 chamber. Yang chamber pertama itu kan Vortex itu tadi. Vortex ya, yang muter ya. Ya, yang kedua apa? Brass, sikat. Sikat. Ya. Sikat. Yang ketiga itu jaring nelayan. Jaring nelayan, Nah, yang keempat ini kristal bio. kristal bio yang Kayak kayak batu Apung itu, kayak batu apung. Yang kelima itu biobol. global, Yang keenam oyster. oyster. Yang ketujuh ruang pompa. Oh, cuma Ruang pompa aja. kosong ya. Nah, dari 7 tadi yang pertama itu fungsinya untuk apa? Vortex. Vortex itu ya kalau menurut saya sih memaksimalkan air Debit masuk. ya? Iya, debit itu Ada tadi. endapan kotoran nggak di sini? Endapan kotorannya ada di bagian, kalau Vortex kan di bawahnya kan Kerucut. ya kerucut. Ah. Ya di situ Bisa ngumpul di situ ya? bisa. Jadi dia nggak ikut muter larut itu nggak? Ya enggak. Yang kotoran kasar ngumpul di bawah. Langsung ke bawah. Terus sebelah beras. Beras. Nah, betul. fungsinya apa beras itu? Beras itu untuk menyaring kotoran yang apa namanya Yang- kasar lah.
yang lolos berarti. Jadi Yang lolos dari vortex betul. masuk ke beras, Beras, betul. disaring, kemudian Ke jaring layan. Ya, Nah, nanti itu jaring yang lolos lagi ya disaring sama disaring jaring layan. Berarti kasar, yang berat ngendap, Ya, yang kasar masih ngapung dia kesaring Betul. sikat atau beras, yang lolos jaring layan. betul. Selanjutnya apa tadi? Batu Kristal bio. Betul. Nah, ini fungsinya apa kalau kristal bio? Kalau sudah ke kristal bio ball itu kan sebagai rumah bakteri. Bakteri pengurai, Betul. rumah bakteri. Jadi di situ rumahnya bakteri untuk Ya untuk Menguraikan. mengurai menguraikan tadi. kotoran ya. Jadi sisa-sisa dari yang kesaring 3 tadi masuk ke sini diurai. Betul. Kemudian ke biobol masih diurai lagi. Betul. Kemudian yang terakhir apa tadi? Kerang. Kulit tiram. Kerang Ya, oyster. apa tuh? Oyster. Betul. Nah, ini fungsinya apa oyster? Kalau oyster itu kayak pH booster lah ibaratnya. Jadi, pH ya. Jadi untuk mengatur kestabilan pH. Mengatur pH supaya Ah. enggak berubah-ubah gitu. Betul. Juga untuk apa ya? Salah satu sumber mineral. Mineral, oke. Karena kan kalsiumnya di situ kan juga Tinggi. cukup tinggi. Cangkang kerang itu mengandung kalsium yang tinggi. Nah, berarti dari sekian tadi, nah yang terakhir ada lagi ruang pompa. Ruang pompa. Fungsinya apa ini ruang pompa? Ruang pompa ini hanya pompa aja di situ. Pompa aja ya? Pompa sama pipa-pipa apa namanya untuk Untuk apa? backwash. Betul, untuk backwash. Ada UV-nya nggak di situ? Tidak ada, Tanpa UV sama sekali. tanpa sekali. Tanpa UV sama sekali. Betul. Jadi 7 tadi ada vortex. Jadi kotoran kasar ngendap di vortex, yang lolos disikat, kemudian yang lolos lagi di jaring nelayan, Betul. kemudian diolah oleh apa itu namanya? Kristal bio sama biobol, dan airnya diolah oleh si oyster. Betul. Hasilnya seperti ini. Betul. Mantap, jernih banget. Nanti coba kita lihat ikannya kalau makan seperti apa ya. Nah, ini yang di depan kan juga ada kolam itu, Mas. Betul. Itu apakah menggunakan pakan ini juga? Kebetulan di kolam depan itu kan kolam apa ya? Hanya kolam asal-asalan aja. Kolam hiasan gitu. Betul. Jadi untuk filter juga kurang bagus juga, Oh, filternya kurang maksimal. kurang memadai. Tapi kan jernih, Mas. Jernih karena ya itu tadi saya isi ikannya enggak terlalu banyak. Ikannya sedikit. Betul. Terus kebetulan di depan sana cocoknya untuk ikan siro. Oh, untuk hitam putih aja ya. Hitam putih aja. Jadi, Itu kenapa? Alasannya? alasannya kenapa ya? Mungkin di sana lebih dingin adem. mungkin. Lebih dingin. Iya, mungkin. kalau di depan memang suasananya lebih dingin, adem, banyak betul. pohon-pohonan, Nah, bunga-bunga. Jadi ya dulu pernah saya kasih soa, saya kasih pakan Hiroyuki mungkin ya karena kekaler mungkin ya. Oh, Itu apa kolamnya ndak bisa Nggak ngatasi, mampu. ndak Oh, nggak mumpuni. mampu. Karena ya sistem filternya tadi kurang bagus. kurang bagus. Jadi keruh ya? Keruh memang. Pakai yang apa? Pakai yang merah. Pakai yang merah. Pakai yang merah nggak Jadi saya isi siro, saya kasih pakan yang apa? Wet shining ya, Wet yang shining, biru yang itu biru. alhamdulillah aman. Aman. Nggak keruh. Nggak keruh. Nggak keruh, ya. Karena ya mungkin ya pakannya nggak terlalu nggak terlalu over. karena Ikannya ikannya cuma juga nggak sedikit. banyak. Beda seperti di sini. Ini loss kalau ini. Ini Kalau sini ini apa aja oke ya? Sini apa aja oke sini. Apa aja Nah, oke. Jadi intinya kolam keruh atau tidaknya itu tetap di sistem kolamnya. Di sistem kolamnya juga populasi ikan juga dijaga. Populasi, jadi jangan terlalu banyak. Tuh, Kadang kan penghobi itu beli ikan ini ketagihan, beli lagi, ketagihan, beli lagi. Nah, itu mungkin bisa menjadi bom sewaktu-waktu ya. betul. Jadi kadangkala nafsu yang nggak bisa kita rem itu malah jadi Bisa jadi bom. malapetaka. Bisa jadi bom. Juga kalau menurut saya satu kolam populasinya terlalu banyak juga nggak bisa dinikmati. Dilihat, gitu. dilihat terlalu ruwet gitu. Tuh, Jadi mending kolam kayak gini, isinya nggak terlalu banyak, ikannya gede-gede. lebih enak Wow, dilihat. enak. Jadi kalau kita belikan banyak, nggak bisa terbendung. Betul. Kita beli, mungkin kita nyaman. Sesaat kita punya ikan banyak, nyaman, ikan baru semua kan.
kita nggak tahu nanti listrik mati kapan, Betul. bom amoniak datangnya kapan, Betul. kita nggak ngerti. Kadang kita tinggal pergi, tahu-tahu filter harus dibersihkan, kita nggak kontrol, amoniak keluar bisa Betul. menjadi bom. Itu sering terjadi mungkin ya. Ya, sering terjadi sih, itu banyak. Saya juga pernah mengalami pengalaman seperti itu juga. Ditinggal lungo iwake Ah. trouble. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi penjelasan tentang kolam ini ternyata wah, kolamnya memang bagus, indah, minimalis. Ini elegan juga buat nongkrong enak. Ikannya super semua. Jernih, dilihat jelas sampai dasar walaupun 2 meter ya. 2 meter ya. Ini sampai dasar kelihatan. Ternyata kuncinya di kolam, sistem kolamnya atau chambernya. Jadi kolam saya yang di fat itu, kenapa pakai pakan ini keruh? Karena filternya nggak mumpuni. Kalau yang di kios, yang dulu, udah saya nggak di sana ya. Jadi yang di kios itu apa aja oke masuk. Karena filternya mumpuni. Dan sekarang saya ke sini ternyata cerita dari Mas Agus sama sistemnya intinya di sistem kolam. Betul. Nah, ini mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman kita. Jadi ya kembali lagi lah, untuk koi itu kan ya memang ada beberapa orang itu yang suka kalau nggak isinya nggak banyak nggak Marem. asik. Kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, kolam ya tetap di apa namanya, dijaga populasi. Kalau saya sih tetap Jadi, jaga populasi, kepadatannya dijaga, terus sistem kolamnya juga benar-benar Harus bener. diperhitungkan gitu loh. Ini pun kalau saya sih 100 ekor sih insya Allah masih mampu, tapi kalau saya sih lebih baik Cari aman. aja lah. Cari aman. Nanti takutnya kan kalau bom amonia itu nanti terjadi, Meledak karantinanya. Nangis. Karena ikan 70 cm kita karantina di akuarium isi Nggak satu mampu. aja udah nggak mampu. Nah, belum lagi kalau dia kena kaca gitu ya. Tuh, loncatnya apa gimana gitu loh. Jadi itu tadi, kalau pakan sih buat saya sih nggak masalah mau pakai Apa pakan aja, apa. oke. Nah, yang penting itu tadi balik lagi ke sistem kolam. kolamnya. Jadi nggak perlu yang apa mewah, yang penting bener itu aja lah. Oke. Nah, nggak perlu mewah, yang penting bener. Slogannya Pak Agus, nggak perlu padang, yang penting murup. Ya toh? Apal aku sama. Nggak perlu padang, yang penting murup. Jadi kalau bikin kolam itu kita misal punya uang, oke lah kita bikin kolam yang mewah gitu ya. Betul. Tapi harus dihitung bener-bener sistemnya betul. atau sirkulasi dan filternya. Kalau duwe akeh filtermu nggak bener, yo sewaktu-waktu ada bom rasakno dhewe. Iya gitu ya. Ya ini Oke. alhamdulillah ini udah berjalan sekitar 1 tahun ya nggak pernah Aman. trouble dan nggak minta trouble lah. Nggak pengen trouble karena ikannya super semua. Pialanya loh banyak sekali di sini. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mas Matur Agus. nuwun, matur nuwun. Kita akan lanjutkan ngopi dan makan jajan sambil ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin ada yang kita korek di sini. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap alon-alon pokok klakson dan salam koi untuk persahabatan. Pakan koi harmoni dan Hiroyuki, produk dalam negeri, kualitasnya tinggi. Koi sehat, seksi, bulky, bikin warna ngejreng, di dompet pun enteng. Ayo langsung dibeli.